ada bukti yang cukup kuat, kita harus tetap netral. Itu menurut Al-Quran. Iman Anda tidak perlu goyah, saudari. Iman Anda seharusnya berdasarkan kebenaran yang terdapat dalam firman Allah. Cara terbaik untuk menguatkan iman Anda adalah dengan membaca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan kecacatan dalam Al-Quran. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Jika Anda tidak mengerti bahasa Arab, baca saja terjemahannya dari Al-Quran. Ini Al-Quran yang sudah diterjemahkan ada di luar. Anda bisa mendapatkannya. Jika Anda membacanya, bagaimana cara hidup sesuai dengan Al-Quran, insya Allah iman Anda akan semakin kuat. Dan percayalah, Anda tidak akan merasa malu sedikit pun untuk mempraktekkan hal-hal dasar Islam. Karena Anda tahu alasan dan logikanya, kenapa hal-hal mendasar itu ada. Saya terus bepergian ke berbagai dunia. Dan ketika berceramah, saya memakai peci ini dan juga berjanggut. Ketika saya pergi ke berbagai negara barat, saya tidak pernah punya masalah. Memang ada pertanyaan di sana-sini, tapi tidak ada masalah yang berarti. Mengapa saya harus takut untuk mengatakan kebenaran? Jika Anda punya pengetahuan atas kitab ini dan Anda tahu alasan serta logikanya, Anda akan bangga. Seperti juga saya, pasti Anda akan bangga dengan menyebut diri sebagai Islam fundamentalis. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdurrahman Abdullah. Karena kita baru selesai membahasnya, saya ingin berkata sesuatu kepada Anda. Saya ingin berkata bahwa ada bukti yang disediakan oleh pihak Amerika. Dan saya telah melihatnya di internet. Ada sebuah situs ayanayan.com, ayanayan.net. Sekarang sudah dilarang, tapi saya sempat melihat ada gambar di situ. Dan salah satu, ada aktor yang berperan sebagai Osama bin Laden dalam sebuah video yang bisa ditonton oleh siapapun juga. Dan gambar lainnya adalah Osama bin Laden yang sesungguhnya. Judulnya adalah Semua Orang Bodoh Pasti Tahu Bahwa Semua Orang Ini Adalah Sama. Itu bukti yang diberikan Amerika. Pertanyaan saya adalah, di tempat ibadah Hindu saya, kami diberikan buku berisi perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Di halaman muka buku terdapat sebuah ayat, dan bagian dari ayat itu, bunyi ayatnya adalah yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam sujamyaham pritranaya sadhunam vinashaya chatuskrita dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Terutama disebutkan jika kita terpaksa melindungi kebenaran yang baik, kita harus menghapuskan yang jahat. Tidak ada cara lain. Saya minta Dr. Zakir Naik untuk menjelaskan hal ini. Apakah kepercayaan ini benar atau tidak? Begitu saja. Terima kasih. Saya minta sekali lagi, pada pendengar dan sukarelawan kami, lebih memilih pertanyaan dari non-muslim untuk menjernihkan pengertian yang salah mengenai Islam, atau juga dari muslim untuk lebih mengerti hal tersebut. Saya lebih suka membuka kesempatan pada non-muslim karena tidak banyak kesempatan di mana mereka bisa bertanya apa saja mengenai Islam. Tapi komentar saudara kita adalah tentang bukti di internet, di mana terdapat bahwa Osama bin Laden dan salah satunya benar, dan menurut saya, ini pun mencurigakan. Jadi saya akan kesampingkan bukti yang Anda sampaikan itu. Walaupun dibilang bahwa itu bukti Amerika, saya tidak akan mempercayainya begitu saja. Saya bersikap netral, dan saya tidak akan mengatakan bahwa yang Anda katakan itu adalah benar. Anda tahu, bukti itu bisa saja direkayasa, dan itulah sebabnya kita memiliki telka, kaset audio dan video. Semua itu mainan media. Saya orang media. Saya muncul di televisi. Semua kamera TV ini dibawa dari Bombay. Semua program muncul di lebih dari 100 negara. Kita tahu, media bisa berubah dengan mudahnya. Merubah suatu media sangatlah mudah. Saya bisa mengatakan apa saja di sini, dan mereka akan berkata hal yang sama. Dengar, ini sangat mudah, jadi kesampingkan media. Saya tidak setuju dengan benar atau salah. Wallahu alam, tidak ada bukti sama sekali. Pertanyaannya adalah, ayat yang dikutip dari kitab Bhagavad Gita bab 4. Ayat yang dikutip saudara kita adalah dari bab 4, yaitu apabila terdapat keharaman, ketidakbenaran, kekerasan, serta anarki di dunia, Tuhan akan datang dan mengambil bentuk lain. Lalu setelah itu, Tuhan akan memastikan semua keburukan seperti anarki, masalah, dan kekacauan dunia. Itu semua akan diselesaikan dan Tuhan akan datang dalam bentuk yang lain. Apa hal ini benar dan kita dapat menyetujuinya? Tapi perbedaannya, menurut Muslim, Allah itu maha besar, mengirimkan Rasulnya. Apabila orang telah menyeleweng dari kebenaran, Tuhan akan mengirimkan Rasulnya seperti yang difirmankan di Al-Quran.
dalam surat Ar-Ra'd bab 13 ayat 7. Bagi tiap-tiap kaum. Di sana dikatakan ada orang yang akan memberi petunjuk. Allah berfirman dalam surat Fatir bab 35 ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Tidak ada suatu umat pun, melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi kami percaya Allah mengirimkan Rasulnya. Seperti Adam, Musa, Yesus, Muhammad, damai bagi mereka. Mereka semua Rasul Allah. Tapi Hindu percaya Allah datang dalam bentuk yang lain. Perbedaan ini akan didiskusikan besok. Akan tetapi, itulah konsepnya. Kita percaya Allah mengirim Rasul, tapi mereka percaya Allah mengambil bentuk yang lain. Allah datang sendiri dalam bentuk yang lain. Kami tidak menyetujuinya. Kristen tidak setuju, Islam tidak setuju. Yang kami setujui adalah kemiripan, walau dengan pendekatan berbeda, bahwa Allah Maha Besar mengirimkan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk membimbing umatnya pada kebenaran. Dan Rasul terakhir yang datang di bumi ini untuk membimbing umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memberikan beberapa wahyu. Yang saya maksudkan di sini adalah Al-Quran. Jika Anda punya apa yang disebut perjanjian lama atau perjanjian baru, kami Muslim inilah perjanjian terakhir. Inilah perjanjian terakhir dari Allah. Selamat malam, nama saya Rajma. Saya sekolah di Universitas Kedokteran. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa Muslim di India selalu menentang kode prosedur sipil umum? Mengapa Muslim di India menentang kode prosedur sipil umum? Terima kasih. Saudara bertanya hal yang baik. Mengapa Muslim di India selalu menentang operasi-operasi sipil yang umum? Saudara, saya menyetujui kode prosedur sipil umum. Tapi, kode prosedur itu haruslah merupakan kode yang terbaik. Kode terbaik yang tanpa cacat. Saya setuju, walau seluruh Muslim di India menentang saya Dr. Zakir Naik setuju dan saya akan mendebat. Saya akan berada di atas panggung ini untuk mendiskusikan secara logika, kode mana yang terbaik, hukum mana yang terbaik. Dan kalau hukum yang terbaik itu sudah ditemukan, maka hukum yang terbaik itulah yang perlu dijalankan. Saya akan mendukungnya agar India memiliki kode sipil umum dan juga kode kriminal umum. Mengapa hanya kode sipil saja? Milikilah kode sipil umum dan kode kriminal umum. Tapi kita perlu mendiskusikan kode mana yang terbaik untuk kita. Seperti pagi tadi ada seseorang wanita Hindu bertanya, mengapa Islam mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri? Dan saya menjawab, orang menghargai itu. Jika kita menjawab dengan kode sipil umum yang mengatakan bahwa pria boleh memiliki lebih dari satu istri, tidak ada solusi mengenai lebih banyaknya jumlah wanita di dunia. Tidak ada solusi, tidak ada agama yang punya solusinya, karena semua agama lain hanya mengizinkan satu istri, kecuali Al-Quran. Hanya Al-Quran yang mengizinkan kita punya lebih dari satu istri. Saya akan memberi contoh. Ada sebuah analogi bahwa hukuman terbaik yang dapat kita berikan, yang memiliki hasil yang terbaik, seperti yang disebutkan dalam Islam. Ketika seorang pria melihat wanita, ia harus menurunkan pandangannya. Wanita harus memakai jubah, dan itu untuk menutupi auratnya. Dan jika seorang pria memperkosa wanita, dia akan menerima hukuman mati. Itu hukumannya. Dan menurut statistik Amerika, menurut laporan FBI tahun 1990, 1750 kasus pemerkosaan terjadi setiap hari pada tahun 1990. Menurut laporan Departemen Keadilan Amerika tahun 1996, 2.730 kasus pemerkosaan terjadi setiap hari pada tahun 1996. Itu artinya, setiap 20 detik terjadi satu kasus pemerkosaan. Kita di sini sudah berada 2 jam. Jadi sudah lebih dari 200 pemerkosaan yang terjadi di Amerika. Saya rasa jika kita amalkan syariah, di mana apabila seorang pria melihat wanita, dia harus menurunkan pandangannya. Semua wanita harus memakai jubah kecuali wajah dan pergelangan. Dan jika seorang pria tetap memperkosa, dia harus menerima hukuman mati. Saya bertanya, apa jumlah pemerkosaan akan bertambah atau jumlahnya akan berkurang? Ini sudah pasti berkurang karena kita bisa melihat. Sebab ada program di BBC yang membicarakan masalah Nigeria, yang mengamalkan syariah Islam dan menghukum mati pemerkosa, jumlah kasusnya drastis menurun. Negara dengan kasus pemerkosaan paling sedikit di dunia adalah Arab Saudi. Bukannya saya berpihak pada Arab Saudi. Masih ada hal yang juga salah di sana. Tapi ada hal yang perlu dipelajari. Apa itu yang perlu dipelajari? Saya pernah mengikuti suatu kongres. Saya ingat